ketika kita di sekolah ya melakukan kenakalan ya namanya anak-anak ya. Boro-boro kok ngerokok ya. Kita di sekolah ada guru mengajar, kita ini tertidur, penghapus dilempar, dia gludak, kena kepala sampai benjol. Loh kita tidak berani lapor ke orang tua. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, saat ini yang hadir di Sanggar Budaya Raket Prasojo cuman 2 orang ini. Mas Anton sama Mbak Diah ini karena Bu Nani, Pak Giono sedang konsentrasi untuk acara besok, yaitu acara Wanita Bersanggul Indonesia. Ada semacam temu darat seluruh Indonesia yang diadakan di Pendopo, Kabupaten Malang. Karena Bu Nani Madiati ini Ketua WBI Malang Raya. Kalau Mas Hadi sedang kurang enak badan, mudah-mudahan cepat sembuh. Ya. Mohon doa restunya para pemirsa semua. Nah, para pemirsa, Bu Nani ini seorang pensiunan kepala sekolah. Nah, saat ini sedang ada kejadian viral, yaitu di Banten. Ada seorang kepala sekolah, kebetulan juga perempuan ini, seperti Bu Nani. Ini ada kasus menampar seorang siswa laki-laki yang ketahuan merokok. Padahal di lingkungan sekolah banyak sekali tulisan-tulisan yang di situ dilarang merokok. Nah, karena ada sesuatu ya istilahnya yang menjadikan ya karena ibunya si siswa tadi membela anaknya yang merokok tadi sampai lapor polisi. Terus di sisi lain ketahuan juga ada indikasi ini 2 orang guru yang semacam memberikan pembelaan kepada siswa yang merokok dan mengecam kepala sekolah tadi. 2 orang guru ini kebetulan juga seorang perempuan juga, 2 orang perempuan ini. Sehingga karena hal tersebut akhirnya siswa ini melakukan mogok belajar. Karena sudah laporan polisi, terus mogok belajar, sempat viral ya. Sampai-sampai seorang wakil gubernur Banten, bahkan gubernur Banten, ini begitu gercep ya, gerak cepat, langsung memberikan sanksi hukuman kepada sang kepala sekolah tadi dengan cara menonaktifkan. Dan ini akhirnya berdampak. Dalam perkembangannya terbuka banyak adanya fakta-fakta baru. Sehingga sang kepala sekolah ini sekarang dibela banyak netizen. Sang ibu siswa dan siswa dengan anaknya itu dihujat habis-habisan oleh netizen. Bahkan akhir-akhir ini saya lihat
2 orang ibu guru yang menyalahkan kepala sekolah dan membenarkan murid yang merokok tadi sekarang juga menjadi sasaran serangan dari netizen. Sementara sang kepala sekolahnya, berita terakhir yang kita baca, Gubernur Banten sudah memulihkan sang kepala sekolah tadi, ya, dipulihkan, jabatannya dipulihkan, ya. Karena akhirnya banyak netizen yang membela kepala sekolah tadi. Inilah kekuatan netizen, inilah kekuatan masyarakat, kekuatan rakyat. Tapi yang jadi permasalahannya tentunya bukan benar oleh Gubernur Banten sudah dipulihkan jabatan dari sang kepala sekolah tadi. Tapi permasalahannya tentunya apa yang dilakukan kepala sekolah ini. Ini kan apa yang dilakukan oleh Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten ini menjadi noda negatif di depan di mata netizen. Ya, termasuk netizen juga menyoroti kinerja Polri. Karena bersamaan adanya kasus tadi, di Jakarta ada seorang anak muda yang sepeda motornya dicuri, lapor ke polisi, tidak digubris. Dan sepeda motor tadi ada GPS-nya. Akhirnya sang pemuda tadi meminta tolong TNI, meminta tolong tentara. Nah, netizen pun akhirnya kan menyoroti juga kinerja Polri. Kenapa ketika ada yang laporan sepeda motornya hilang kok tidak gercep gitu loh, tidak ditangani. Sementara ini laporan seorang wali murid, ya, melaporkan kepala sekolah karena sudah menampar anaknya, kok begitu gercep. Nah, kasus-kasus guru, ya, dilaporkan polisi. Ini saat ini banyak sekali. Termasuk kasus kemarin beberapa bulan yang lalu di Konawe. Guru Juliani atau siapa itu. Terus lagi kasus guru di mana? Di Lamongan atau Probolinggo. Kalau di Konawe itu ibu guru Supiani atau siapa itu perempuan, ini kepala sekolah perempuan. Di Lamongan di Probolinggo itu gurunya laki-laki. Ada sesuatu ketidaksehatan dunia pendidikan kita saat ini. Banyak kasus, ya, guru yang melakukan pekerjaan di lingkungan sekolah di jam kerja, jam sekolah. Ini terancam laporan polisi, terancam pidana, ya, terancam dikriminalisasi, ya. Dan selama ini saya cermati hanya kekuatan netizen yang mampu menekan. Akhirnya berbalik arah. Yang jadi pertanyaan kita, yang jadi kajian kita, kalau seandainya kasus-kasus seperti itu tidak viral, haruskah guru-guru kita masuk penjara hanya karena menjalankan tugas mendidik dan mengajar di sekolah? Coba kita akan bahas tentang fenomena ini. Ada sesuatu ketidaksehatan, ada sesuatu yang perlu kita cermati bersama. Dunia pendidikan kita saat ini sedang sakit. Kita membahas ini bukan berarti kita kita membela guru yang menampar muridnya,
Juga tidak. Ya. Karena semuanya lihat kasus per kasus. Ya. Akan kita coba bahas dan juga kita bandingkan bagaimana kondisi pendidikan pada masa lalu. Kita tidak akan bicara ketika Nusantara Jaya, kita bicara kemarin aja lah. Terutama masa kecil kita gitu. Generasi tahun 70-an, 80-an. Kita akan bahas bagaimana fenomena ini. Nah, sebelum kita akan bahas fenomena ini, ya. Jadi kita angkat tema tentang guru versus wali murid atau guru versus siswa. Nanti para pemirsa silakan komentar, silakan kondo takon di kolom komentar yang ada di Sanggar Budaya. Kita bahas fenomena yang sedang viral ini. Termasuk kasus di Malang yang juga sedang viral antara Yai Mim dan Sahara. Awalnya semua menjelek-jelekan Yai Mim karena para netizen itu menjelek-jelekan Yai Mim karena terbawa video-video yang diupload oleh Sahara. Tapi akhir-akhir ini saya lihat netizen membela Yai Mim. Ya. Walaupun secara personal, secara pribadi, saya dan Mas Puji ini ya kenal sama Yai Mim itu. Saya juga ada nomor WA-nya beliau. Ya. Akan kita cermati tentang ini kan hampir mirip toh ini. Yai Mim seorang dosen, seorang guru, Sahara kalau nggak salah ini seorang mahasiswa dan seorang anak gitu loh. Ini kan mirip juga. Ya. Fenomena sesuatu yang tidak sehat, fenomena sakit di dunia pendidikan kita. Ini Menteri Pendidikannya sadar atau enggak kalau ini adalah sesuatu yang sakit. Kalau kita mengejar sekedar kecerdasan intelektual, kita jauh. Bahkan IQ para siswa kita cuma 70-an. Berarti kita pun gagal kalau kita mengejar dari sisi intelektual. Kalau kita bicara tentang dari sisi skill, kita pun juga gagal. Dunia pendidikan kita gagal bicara skill. Karena banyak sekali lulusan-lulusan dunia pendidikan kita itu tidak aplikatif di dunia pekerjaan. Banyak lulusan-lulusan SMA bahkan sarjana itu pekerjaannya tidak sesuai dengan skill yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Ketika bicara tentang moral, ya, dunia pendidikan seharusnya adalah mampu membawa moral. Ternyata juga gagal bangsa ini, dunia pendidikan kita ini membentuk moral bangsa. Dari tiga sisi gagal semua dunia pendidikan kita. Ini salah siapa? Dan yang kita masuk dunia pendidikan itu bukan sekedar di bangku sekolah, tapi termasuk dunia pendidikan kita di rumah. Nah, ini sebelum mulai kondo takon, ini Mbak Diah ini mau membuka tembang ini. Silakan Mbak Diah. Ya. Rahayu. Ya, monggo.
sani setya putya pangekesing Turangkara angkara gong ning anggo-anggongku mulung kekolongan nira trilokala kering kongsi yen ten umbar ambabar tiru beta matur nuwun. Rahayu, terima kasih Bu Mbak Diah ya. Nah, para pemirsa, kita kembali ke bahasan kita tentang tema kita guru versus siswa. Kasus ini banyak sekali di berbagai daerah. Yang mana kasus tadi guru ya, ini yang sedang viral kan, di Banten ini. Kalau beberapa waktu yang lalu di Konawe, seorang guru SD sampai mau dimintai uang damai sampai 50 juta ya, di Konawe. Terus ada kasus-kasus yang lain ya. Ini sebenarnya ada apa dunia pendidikan kita ini? Sekaligus ini juga menjawab ya pertanyaan kemarin itu dari Mas Haryanto Tirtomoyo maupun Mas Ropi di Tirtomoyo. Sebenarnya di dalam ajaran Jawa, siapakah tokoh panutan kita? Kalau di agama itu kan tokoh panutan itu kan nabi, paling enggak itu seorang nabi. Seorang inspirator dari sebuah ajaran tadi. Ya. Kalau di dalam ajaran Jawa itu tokoh panutan kita itu siapa? Ya. Tokoh panutan kita tentunya adalah ya nabi kita, orang tua kita. Karena nabi itu dari bahasa Jawa kuno artinya pusar. Siapa nabi kita? Ya ibu kandung kita, orang tua kita, bapak ibu kita. Jadi nabi ini bahasa Jawa kuno, ada beberapa literasi artinya pusar. Ada juga diartikan guru, ya nabi itu guru nabi. Ya. Yang intinya apa? Nabi adalah orang tua yang kita hormati, yang kita jadikan panutan. Sehingga di dalam ajaran Jawa siapa tokoh panutan kita? Ya orang tua kita, bapak ibu kita. Sehingga kalau kita menjadi orang tua yang benar, orang tua yang baik, tentunya anak-anak kita pasti mengidolakan dan memuja dan menjadikan panutan orang tuanya. Kalau sampai ada ya orang tua ya tidak mampu menjadi idola anak-anaknya, ya perlu kita pertanyakan, ada apa di dalam keluarga tadi? Apakah tidak ada keharmonisan suami istri dari orang tua tadi? Sehingga sang ibu
ini selalu menyerang, menjelek-jelekan suaminya. Sehingga anaknya kehilangan rasa hormat terhadap bapaknya sendiri. Atau begitu juga sebaliknya. Seorang suami yang terus menjelek-jelekan istrinya di depan anaknya, sampai akhirnya sang anak kehilangan rasa hormat, rasa idola terhadap ibunya. Ini perlu kita telusuri gitu loh. Nah, kenapa di dalam ajaran Jawa tidak pernah mengamanatkan seorang tokoh yang harus kita teladani? Karena memang di dalam ajaran Jawa itu kan pedomannya serat teles. Serat teles itu ada alam semesta. Kenapa orang Jawa tidak mau membukukan kitab sucinya? Karena itu tadi, kalau kan satu, karena ajaran Jawa itu pedomannya ada serat teles, serat alam semesta. Kitab sucinya itu serat teles, alam semesta, yang merupakan lifestyle, gaya hidup. Loh, kalau dibukukan menjadi way of life. Ya. Nah, ketika bicara serat teles, sang anak mengidolakan, memuja ya terhadap orang tuanya, ini juga serat teles. Sehingga ketika kita bicara ada anak ya yang kurang ajar terhadap gurunya, terhadap orang yang lebih tua, ya ini bisa jadi pendidikan anak di lingkungannya, di keluarganya ini kurang beres. Kalau tadi ya, kalau ada seorang anak yang tidak mengidolakan, yang tidak memuja, yang tidak mencontoh, menoladani orang tuanya, entah ibu atau bapaknya, ya, bisa jadi orang tuanya tadi memberikan contoh yang tidak baik. Ya, contoh gini, bisa jadi sang ibu ini selalu memaki-maki suaminya dengan kata-kata kotor, seolah-olah suaminya itu tidak ada harga dirinya. Akhirnya sang anak kehilangan sosok bapak yang dihormati. Akhirnya bapak nggak dihormati. Begitu juga sebaliknya, bisa jadi seorang suami di depan anaknya dia menjelek-jelekan istrinya, sehingga sang anak pun kehilangan rasa hormat terhadap ibunya. Atau ada juga kasus seperti ini, ya. Dalam kasus broken home, perceraian. Ini kisah nyata yang pernah saya lihat sendiri. Karena terjadi perceraian, seorang ibu muda tidak punya pekerjaan, tidak ada penghasilan. Akhirnya sang anaknya tadi dititipkan kepada saudaranya yang lain. Entah itu kakek neneknya, entah itu bulenya. Sang ibu muda tadi bekerja menjadi pembantu rumah tangga. Tiap bulan dia juga ngirimi duit kepada yang mengasuh anaknya tadi. Tapi si pengasuh tadi tidak bercerita kepada sang anak kalau ibunya kirim duit. Dia selalu menceritakan dan menjelek-jelekan sang ibunya tadi, yang katanya ibu nggak tanggung jawab, macam-macam lah. Akhirnya apa? Sang anak tadi kehilangan rasa hormat, rasa idola terhadap ibunya. Padahal ibunya itu banting tulang, bekerja keras untuk menghidupi anaknya. Cuman karena dia seorang ibu muda, dia tidak mungkin bisa bekerja kalau harus ngomong anak kecil. Anak kecil tadi dititipkan kepada saudaranya. Sehingga akhirnya sang ibu tadi meninggal itu dalam posisi anaknya pun benci pada dia. Karena termakan dogma tadi. Cuman bersyukurnya sang ibu tadi itu baik pada pihak lain.
sampai dia punya anak angkat. Bahkan saya pun waktu itu juga dianggap anak angkatnya. Akhirnya kita ikut merawatnya di rumah sakit waktu itu. Ya. Sehingga ketika ada seorang anak yang tidak mengidolakan orang tuanya, pasti ada sesuatu yang kurang baik dalam pendidikan anak di keluarga tadi. Entah juga barangkali memang sang orang tua tadi kurang benar. Ada lagi kasus apa? Ada laki-laki yang berkarakter seperti ayam jago. Para pemirsa tahu tuh ayam jago. Setelah dia mengawini babon ya. Setelah itu pergi. Nggak tahu bagaimana yang ngasih nafkah anaknya, nggak pernah merawat anak, nggak pernah. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang maunya menghamili seorang perempuan setelah itu pergi, ya mirip dengan ayam jago dia. Ya. Kalau seperti ini pun ya, yang kita harapkan apa? Sang ibu pun tidak perlu bercerita menjelekkan bapaknya terhadap anaknya. Karena bagaimanapun juga sejelek apapun itu bapaknya. Tanpa linggayoni sang anak pun nggak lahir. Tetapi karena kalau sang anak timbul kesadaran sendiri, bapaknya tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang ibu, seorang bapak dan seorang suami, terus sang anak akhirnya menjadi jauh terhadap bapaknya, itu kehendak alam. Tapi tetap diajarkanlah tentang bagaimana menghormati dan berbakti pada orang tua. Karena semuanya itu ada hukum alam. Ketika seorang laki-laki yang cuma mau menghamili perempuan setelah itu ditinggal, dan nanti kalau masa tuanya dia hidupnya sengsara, itu kan tanamannya. Barangkali dunia pendidikan ini yang saat ini lepas dalam masyarakat kita, sehingga akhirnya anak menjadi rasa hormat, rasa berbakti kepada orang tua itu kurang. Termasuk terhadap guru. Bisa jadi, ya, ini analisa ya, saya tidak menjustis. Sang murid di Banten tadi, dia terbiasa merokok di depan orang tuanya, walaupun dia masih SMA. Bisa jadi di keluarga tadi ada bapaknya atau siapa yang mencoba memarahi sang anak tadi. Tapi oleh ibunya dibela. Bisa jadi itu. Atau yang mengajari merokok itu ya orang tuanya sendiri gitu loh. Nah, orang tuanya tidak pernah memarahi ketika anaknya merokok. Walaupun masih muda, cari duit aja belum bisa gitu loh. Malah dibela gitu loh. Ini bisa jadi seperti itu. Karena sang anak terbiasa dibela ya, oleh ibunya, akhirnya dia menjadi berani. Walaupun itu kepada gurunya, kepada kepala sekolahnya. Karena seringkali ya, kita ini harus hati-hati dalam memberikan pembelaan. Karena ada kasus lain juga, ya. Karena salah ucap, ya. Dia mengatakan, oh perempuan tuh biasa suka marah-marah, katanya mulutnya aja dua. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya bagi seorang perempuan yang tidak dewasa, ini menjadi semacam pendorong. Oh, wanita marah boleh. Biasa perempuan tuh marah-marah, suka marah. Akhirnya kan bagi wanita yang tidak dewasa ini menjadi pendorong. Dia akan menjadi seorang pemarah. Ada sesuatu yang tidak cocok dengan dia, marah. Mukul, meludahi. Gitu. Karena dengar kata-kata tadi.
Sehingga ketika kita bicara, sebaiknya kita bijak. Jangan sampai kata-kata kita itu menjadi pemicu dampak bola sodok dari perilaku orang lain. Seharusnya kita bijak dalam menyikapi, mengomentari suatu permasalahan. Karena orang menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Dunia pendidikan kita mengalami sakit lah saat ini. Karena background dunia pendidikan di keluarga sudah sakit. Akhirnya apa? Dunia pendidikan di sekolah pun jadi sakit. Saya menjadi teringat ketika masa kecil saya. Ya, orang tua saya mendidik harus hormat pada orang yang lebih tua. Bahkan duduk anak-anak ya, apalagi perempuan, duduk menyilangkan kaki itu tidak boleh, sambil di kursi gitu ya. Orang saya mengatakan metingkrang atau metingkring ya, jigang ya. Itu tidak boleh ketika kita berhadapan dengan orang tua. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang tua ya, kok kita duduk itu menyilangkan kaki, itu sudah nggak etika. Sehingga kemarin sempat beredar di medsos ini, mohon maaf Bu Diah dan teman-teman di WBI, ada foto seorang perempuan, dia pakai kebaya ya, dia pakai sewek ya, tapi duduknya metingkrang gitu, dan dengan kakinya disilangkan. Itu di lingkungan kita, orang-orang yang belajar tentang budaya Jawa ini kan sudah dikritisi. Loh, ini perempuan ini pakai kebaya, pakai kain ya, sewek, tapi duduknya nggak etika. Dan saya lihat ini sudah mulai terlupakan tentang etika tadi. Nah, karena mulai kecil kita diajari bagaimana kita hormat pada orang tua. Sehingga ketika kita sekolah, ya, dan ini nampaknya di netizen itu juga banyak yang nulis ini. Ini ketika saya baca, loh ini kok mirip masa kecil saya. Jadi ketika kita di sekolah, ya, melakukan kenakalan ya, namanya anak-anak ya. Boro-boro kok ngerokok ya. Kita di sekolah ada guru mengajar, kita ini tertidur, penghapus dilempar, kena kepala sampai benjol. Loh, kita tidak berani lapor ke orang tua. Ya. Padahal ini yang namanya anak-anak kadangkala guru itu kan punya kemampuan mengajarkan berbeda-beda. Ada guru kalau mengajar itu kan lemah lembut gitu, akhirnya kan kita menjadi ngantuk, itu ada. Ada guru itu kalau mengajar itu berapi-api, semangat, ada. Ya. Loh, kita tertidur, bukan tidur loh ya, tertidur. Berarti kan nggak sengaja. Penghapus dilempar, kepala benjol. Kalau enggak penggaris yang pakai kayu itu. Nah, kita tidak berani ngomong ke orang tua. Kenapa? Karena kalau kita nanti ngomong ditambahi sama orang tua kita, dipukul kita. Ya. Sementara sekarang ini, ya, jelas-jelas dia salah. Ya. Jelas-jelas dia salah merokok di lingkungan sekolahan. Padahal di situ jelas-jelas banyak sekali aturannya dilarang merokok. Dia ditempeleng oleh gurunya, oleh kepala sekolah. Dia lapor ke ibunya. Ibunya membela. Ya. Bisa jadi di lingkungan keluarga tadi ini terbiasa anak itu melakukan kesalahan dibela oleh ibunya karena ibunya begitu cintanya pada anaknya. Ya.
Tapi ada juga yang komentar, tentunya ya tidak seperti itu, arogansi sekali kepala sekolah tadi menampar siswa tadi. Kan bisa bicara baik-baik seperti contoh gini. Ya. Oh, itu arogansi itu kepala sekolahnya katanya di netizen. Ada juga netizen yang seperti itu, termasuk 2 ibu guru yang tadi berbicara, yang lebih membela anak yang merokok tadi. Di dalam dunia pendidikan dan pengajaran, seorang anak ada kalanya perlu kita elus-elus kepalanya. Kita sayang, kita bicara lembut. Tapi sekali waktu pun kita juga harus perlu kita bentak. Kita bentak. Perlu sekali waktu kita bentak. Dan sekali waktu anak pun perlu kita tampar. Ya. Perlu kita kalau kita tampar atau kita cubit ya, atau kalau dulu pakai penggaris itu dipukul pantatnya ya. Yang tentunya hukuman-hukuman tadi tidak begitu berbahaya. Ya. Jadi kalau menurut saya masih wajar-wajar saja kok seorang guru menampar siswa karena dia benar melakukan kesalahan. Karena yang namanya mengajar ya, melakukan proses pendidikan dan pengajaran, yaitu tadi ya kadang-kadang kita elus-elus kepalanya, kita sayang anak itu. Sekali waktu ya kita bentak, kita marahi. Sekali waktu kita juga perlu kita tampar. Ya. Kalau semacam ini, ya, terus lapor polisi, ya, gurunya harus kena hukuman. Ya. Tentunya ini kan perlu kita renungkan. Dunia pendidikan kita itu targetnya apa saat ini? Dunia pendidikan kita, banyak kita bicara dari sisi intelektual, kita saat ini intelektual kita rendah. Kenapa kok rendah? Ya. Kalau kita amati karena di bangku sekolah, di bangku pendidikan kita, di dunia pendidikan kita, ini ada 2 kubu yang saling berlawanan. Ini seharusnya kubu yang tidak perlu itu dilepas. Kubu apa itu? Dunia pendidikan itu seharusnya mengamanatkan sang anak itu berpikir kritis. Tetapi di dunia pendidikan kita ada pendidikan agama yang bersifat dogmatis, yang tidak boleh berpikir kritis. Dunia pendidikan, ilmu pengetahuan mengajarkan manusia itu terdiri dari berbagai sel. Ya. Agama mengajarkan apa? Manusia itu terbuat dari tanah. Pendidikan mengajarkan anak harus berpikir kritis, ya. Tapi agama mematikan nalar kita, mematikan nalar anak kita. Untung-untungan anak-anak di Indonesia itu nggak stres, gitu. Kan ini bertolak belakang, gitu loh. Sehingga kalau kita ingin mengejar intelektualitas, tentunya hapus mata pelajaran agama di bangku sekolah. Digantikan apa? Pendidikan skill, keterampilan. Karena saat ini dunia kita, anak-anak kita, intelektualitas kita rendah. Kita jadi ketawaan di dunia internasional. IQ kita 78, IQ jongkok katanya. Bicara skill kita rendah saat ini. Kenapa? Katanya semua sudah digariskan. Ya. Kita nggak perlu banyak nggak usah pinter-pinter. Nanti rezeki itu sudah ada yang ngatur. Skill kita juga rendah. Skill kita jangankan kita bandingkan dengan skill di dunia internasional. Kita kalah jauh.
Sementara skill kita, skill anak-anak kita, ini seringkali tidak aplikatif antara dunia pendidikan di bangku sekolah dengan dunia kerja. Saya tidak istilahnya menjelekkan pegawai PT KAI, tidak. Ini hanya contoh saja. Saya pernah suatu saat, saya perjalanan Malang Jakarta. Ada petugas PT KAI, mohon maaf, ini hanya sekedar contoh saja. Dan ini terjadi di banyak pihak kok, ini sehingga saya ambil satu contoh aja. Ada petugas KAI yang menjajakan makanan dan minuman. Ada yang petugas KAI yang ini menjajakan sewa bantal. Pernah saya tanya, lulusan apa? Sarjana. Nah, berarti apa? Dunia pendidikan kita, seorang sarjana pun tidak memenuhi kriteria dunia kerja kita. Ya kalau hanya menawarkan sewa bantal, ngapain harus sarjana gitu loh. Itu anak SD aja bisa toh. Anak SD terus diajari tentang tata krama kerja, bisa toh. Nah. Ada yang sakit di dunia pendidikan kita. Dalam satu sisi kita digiring mindsetnya harus sekolah. Di mana-mana selalu ditanya ijazahnya apa. Bahkan saat ini pun sedang viral tentang bagaimana ijazahnya wapres kita, ijazahnya presiden kita ke-7. Ijazah dan ijazah. Kita selalu digiring mindset seolah-olah selembar kertas ijazah itu sangat penting. Tetapi ternyata bagaimana produk dari bangku sekolah tadi? Terus umpamanya kita bicara tentang moralitas. Kita juga rasanya begitu rendah moralitas anak-anak kita. Kenapa hal itu terjadi? Karena pendidikan tata krama, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral Pancasila, pendidikan budaya leluhur kita tidak ada di bangku sekolah kita. Banyak tokoh-tokoh yang mengatakan itu tidak perlu, kan sudah ada agama katanya. Dia lupa agama pun juga budaya. Agama itu bagian dari budaya. Sementara yang diajarkan agama tadi adalah agama-agama Dayoh yang latar belakang budayanya berbeda. Agama mengajarkan salah dan benar, hak dan batil. Tidak bicara tentang tata krama. Arogansinya muncul di situ. Sementara leluhur kita mengajarkan yang turun-temurun tentang budaya seorang tata krama. Bagaimana tata krama? Bagaimana kita menghormati orang tua? Bahkan budaya kita mengajarkan apa? Kalaupun toh kita tidak cocok dengan orang tua, ada budaya kritik yang halus. Tanpa harus membentak, tanpa harus kita melawan pada orang tua. Karena bagian juga orang tua itu juga manusia, kadang-kadang juga ada salah. Tetapi ajaran leluhur kita mengajarkan apa? Kita tidak boleh ngomong keras, ya, ngomong kasar, ngomong kotor terhadap orang tua. Tidak boleh berani ke orang tua. Dari kejadian-kejadian tadi, ini intinya kan di situ. Ya. Karena kalau bicara tentang salah dan benar ya, background pendidikan
agama tadi. Karena agama itu kan agama Dayok. Dengan segala latar belakang budaya, dari mana agama tadi berasal? Dengan serba kekerasan di sana. Dengan latar belakang alam yang keras, tentunya tidak cocok diterapkan di bangsa ini, di tanah air ini, dengan alam yang begitu sangat harmonis. Kalau bicara salah dan benar, ya, tanpa sebuah rasa, orang tidak akan peduli dia itu orang tua atau bukan. Kalau menurut dia salah, ya dia lawan gitu loh. Tapi kalau kita bicara ajaran leluhur kita, kalau orang tua tadi salah, kita ada etika loh untuk mengkritisi. Kita tidak diperbolehkan ngomong kasar, kotor, ya, keras, nggak boleh. Ya. Nah ini supaya ada kondo takon ini. Nah, siapa dulu? Monggo. Nah, ya Bu, monggo. Bu Diah ini yang juga seorang pendidik ini, seorang guru. Monggo silakan. Rahayu. Untuk menyikapi murid versus guru ya. Yeah. Karena orang tua sendiri kadang-kadang bocah ojo digepuk. Yeah. Bocah nakal ojo digepuk dikandani wae. Kadang saya merasakan itu tidak masuk akal. Kenapa? Teguran untuk anak kita masa depan ternyata menjadi keadaan seperti sekarang. Dulu di era tahun berapa ya, tahun 80 itu ada tragedi seorang guru temperamen memukul muridnya waktu acara olahraga. Ternyata yang salah itu gurunya. Anak pun sudah ikut apa yang jadi instruktur dari sang guru. Itu membuat anak kita untuk melawan. Dan kita merasa aku gak salah, tapi guru saya melakukan ini kepada saya. Sang ibu melapor ke dinas pengawas. Ternyata sang gurulah yang menjadi problema. Sang murid tadi dipukul sampai bengkak. Itu terjadi di Jawa Timur juga, tapi lupa. Dan kedua, terbawa dari arus atau dari film drakor ya. Drakor yang begitu kejam banget, Ya. pembulian yang begitu keras. Drakor, dracin ya. Drama Cina Ya. juga drama Korea. Anak-anak menghadapi arus seperti itu, aku senang, aku suka. Ternyata perbuatan itu di ekstra lapangan buat untuk ini loh aku, walaupun aku anak biasa, aku anak, tapi derajat kamu itu apa? Derajat yang kena. Saya pernah kemarin itu lalu ada murid itu cewek semua bersembunyi di belakang sekolah anak 5. Ternyata dia itu nongki ngerokok, ketahuan sama kepala sekolah. Yang satu anaknya memang bebal, bandel banget sampai kepala sekolah nampar. Semua wali murid dipanggil untuk ke sekolah memberitahukan kalau 5 anak ini kemarin merokok di belakang sekolah. Dari situ mereka minta maaf dari sekolah, juga dari wali murid minta permintaan maaf. Mereka ternyata dengan perkataan bu guru yang begitu halus, begitu ya kan, ibu kepada anak, ternyata mereka mau mengikuti apa dari peraturan sekolah. Itu membuat kita semakin prihatin banget melihat seorang murid sampai berani mengeluarkan kepala sekolah hanya masalah itu keinginan saya jangan diganggu. Itu yang saya rasakan seperti guru-guru sekarang.
Aku senang seperti ini, aku senang kayak ini. Tapi kenapa sih ibu-ibuku kok ganggu? Itu membuat kita tuh berhati sekali. Saya sendiri tuh ibu yang terlalu disiplin di rumah. Kedisiplinan saya itu hanya apa? Perbatasanmu untuk kamu nakal itu ada batasnya. Itu membuat kita tuh sakit banget untuk melakukan yang namanya sampai kita berbuat brutal untuk anak. Makasih Bu Diah. Makasih Bu Diah Gungdalu. Mas Anton? Rahayu. Mengenai dunia pendidikan, kalau memang sekarang dikatakan lagi sakit, mungkin karena sistem pendidikan kita ya memang jauh beda kalau sewaktu saya sekolah. Sewaktu saya di sekolah, antara murid dan guru itu saling menghormati lah. Kita saling murid nggak berani sama guru. Kalau sekarang mungkin jauh beda. Yang saya tanyakan, kalau memang itu dunia pendidikan lagi sakit, yang perlu dirombak itu kan harusnya sistem pendidikan. Ya, sistem yang bagaimana itu penjelasannya. Terima kasih Mas Anton ke Mbak Diah. Jadi tadi Mbak Diah mengatakan tentang adanya pengaruh drakor, drama Korea, dan dracin, drama Cina. Harus kita akui bahwasanya drama Korea, drama Cina itu kan tetap bukan budaya kita. Begitu juga tadi saya katakan bagaimana saya mencermati tentang pendidikan agama, dan itu pun juga bukan budaya kita gitu loh. Karena sebenarnya budaya itu tercipta karena sebuah proses budi dan dayanya manusia tadi dalam situasi dan kondisi tersendiri. Sehingga sangat masuk akal ketika budaya Cina, budaya Korea, budaya Arab diterapkan di sini, tentu akan terjadi kekacauan. Ini yang perlu kita sadarkan. Ini pemimpin kita. Pemimpin kita tuh ini, mohon maaf, ini mereka ini nggak sadar atau pura-pura gitu loh. Mereka ini bodoh atau pura-pura bodoh gitu loh. Atau bodoh amat gitu. Yang penting saya hidup enak gitu loh. Para pemimpin kita itu. Karena di dalam dunia pendidikan kita ini ada gerakan. Belajar budaya Cina boleh. Wah, katanya ini sekarang bahasa Mandarin itu dibutuhkan katanya. Belajar budaya Arab harus, karena ini nanti supaya kita membawa hidup kita lebih baik katanya. Supaya nanti hidup pasca kematian kita lebih baik katanya. Belajar budaya Eropa harus, katanya ini tuntutan dunia kerja. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa budaya Nusantara yang diwariskan leluhur kita malah dimusuhi, tidak diajarkan di bangku sekolah? Umumnya karena alasannya dunia kerja. Eropa ataupun bahasa Cina tadi kan katanya dunia kerja katanya. Mohon maaf, ketika dunia kerja dan bicara ekonomi, dulu leluhur kita sebelum dijajah oleh ajaran Dayoh, Majapahit menguasai sepertiga dunia. Tentara Mongol 2 kali dipukul mundur oleh leluhur kita. Ketika Majapahit jaya, Singasari jaya, ekonomi kita jalan. Berarti apa? Dengan kita memegang teguh ajaran leluhur kita, kita ekonomi tetap jalan kok. Dunia pekerjaan kita jalan kok tetap. Ya. Bahkan dari berbagai negara-negara di dunia
rata-rata yang maju karena mereka memegang teguh ajaran leluhurnya sendiri. Mereka tidak menjadi bangsa lain gitu loh. Cina memegang teguh ajaran leluhurnya sendiri. Jepang iya, Korea iya. Ya. Inggris oke. Ya. Perancis oke. Mereka memegang teguh ajaran leluhurnya. Tetapi bangsa-bangsa yang terpuruk adalah bangsa yang kehilangan dan meninggalkan ajaran leluhurnya. Ketika bangsa tadi karena diiming-iming janji fata morgana, mereka meninggalkan, membenci, memusuhi ajaran leluhurnya, dan dia lebih memuja ajaran dan budaya bangsa lain atas nama agama. Agama dijadikan alat geopolitik untuk menjajah dan menguasai suatu bangsa, tapi bangsa ini tidak sadar. Sehingga tadi pertanyaan saya, para pemimpin kita itu goblok ataukah pura-pura goblok? Ya. Mereka bodoh atau pura-pura bodoh atau masa bodoh? Yang penting keluarganya, klannya ya ini hidup enak. Kalau banyak bicara moral, ya kita bicara moral. Sebelum ajaran Dayoh datang ke Nusantara, kita lebih bermoral kok malahan. Ada pertanyaan dari Mas Tommy Sarial di Jakarta, anggota kita di grup Raket Prasojo 2. Romo, apakah berarti sejarah dari kekhalifahan di Timur Tengah dengan sejarah leluhur kita ini sama-sama saling bunuh? Ya. Saya jawab, barangkali saling bunuhnya iya, tapi ada perbedaan yang menyolok. Kalau yang mereka dari gurun, mereka seringkali membunuh manusia mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan agama. Mereka membunuh manusia. Dia memerangi dan merampok negara lain mengatasnamakan Tuhan. Mereka tidak mau dipersalahkan. Oh, ini perintah Tuhan kok. Ini perintah Tuhan. Kamu harus percaya agama saya. Kalau kamu nggak percaya agama saya, kamu aku bunuh. Ini perintah Tuhan. Mereka itulah membunuh mengatasnamakan Tuhan, tidak mau mengakui itu sebuah kesalahan. Karena itu perintah Tuhan katanya. Sementara leluhur kita membunuh itu adalah langkah terakhir ketika mediasi tidak menemukan solusi. Karena dalam perjalanan sejarah Majapahit, banyak sastra mengatakan apa? Nagri tanggi sami tumiung. Bukan ditiungke. Banyak negara-negara yang tumiung. Yang ekspansi tanpa invasi. Sehingga akhirnya apa? Thailand, Kamboja masih bangga mengatakan dia keturunan Majapahit. Filipina masih bangga mengatakan dia bagian dari Nusantara. Bahkan yang mengajarkan ilmu bela diri pasukan istimewa Filipina, ilmu bela diri Sondong adalah Mahesa Arema, Kebu Anabrang dari Singosari. Kenapa? Karena mereka tidak merasa dijajah, mereka tidak merasa ditaklukkan. Ada mediasi-mediasi. Banyak catatan sejarah bagaimana leluhur kita ekspansi tanpa invasi. Sementara mereka, ya, saya banyak baca sejarah mereka. Sang pemimpin mengirimkan surat pada sebuah kerajaan yang berbunyi apa? Akuilah, aku ini adalah
utusan Tuhan. Kamu harus percaya dengan agama yang saya bawa. Kalau enggak, bunuh. Ini perintah Tuhan gitu loh. Ini yang terjadi gitu. Ada perbedaannya Mas Tommy yang saya jawab. Ya. Ini supaya nggak melebar, ini permasalahan ini nggak saya lebarkan. Jadi kembali ke versus kita. Guru versus siswa. Ya. Di dunia pendidikan kita ada penggiringan mindset. Belajar hal Cina boleh, belajar Arab harus, belajar Eropa oke. Tapi belajar budaya Jawa nggak boleh, belajar budaya Batak nggak boleh, belajar budaya Dayak nggak boleh, belajar budaya Madura nggak boleh. Apapun yang terkait dengan leluhur kita diputus. Bangsa ini mau dihabisi supaya kita tidak lagi ada keterkaitan dengan leluhur kita. Kita mau dijadikan bangsa lain. Karena sebagai contoh, ya, kita kenalan, namanya siapa? Sutrimo, oh jelas ini orang Jawa ini. Kenalan, namanya siapa? Aritonang, oh jelas ini orang Batak. Kenalan, namanya siapa? Loh, ini kok Arab? Padahal kulitnya hitam. Ya. Loh, kita ini mau dihabisi kita ini. Itu tadi pertanyaannya, pemimpin-pemimpin kita ini, mereka bodoh, mereka pura-pura bodoh atau ke masa bodoh gitu loh. Bangsa ini mau dihabisi. Belajar terkait dengan Nusantara enggak boleh. Ya. Dengan berbagai dalil-dalil agama enggak perbolehkan. Terus dari Mbak Dia tadi, ya, ada guru nempeleng. Ya. Jadi dalam konsep pendidikan kita, ajaran leluhur kita, yang namanya anak, ya, namanya murid, ya, ada kalanya kita elus-elus kepalanya. Kita sayang toh, kita elus-elus gitu kepalanya. Ada kalanya permintaan-permintaan anak itu kita kabulkan supaya dia senang. Tapi ada kalanya anak tadi juga perlu dibentak. Ada kalanya anak tadi perlu ditempeleng, diuji, ya. Dikasih pelajaran, kasih sanksi. Itulah dunia pendidikan. Tentunya semua harus lihat sikon. Sang guru pun juga harus apa? Belajar kedewasaan. Karena menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Jangan sampai kita memanfaatkan, menggunakan kekuasaan kita untuk menindas yang lemah. Termasuk murid kita, termasuk siswa kita. Nah, yang siswa di dalam ajaran kita diajarkan apa? Ketika kita ada ketidakcocokan dengan guru kita atau orang tua kita. Karena guru atau orang tua itu kan juga manusia biasa, kadang-kadang juga melakukan kesalahan toh. Ya. Murid duel kali guru tawur konten. Jadi dalam dunia pendidikan itu tadi kalanya murid itu kita manja, kita sayang, tapi sekali waktu juga kita beri pelajaran, beri sanksi. Nah, ketika terjadi duel ya antara antara siswa dengan guru seperti yang hanya ditegur karena bajunya nggak rapi. Ya. Itu tadi, kalau siswa tadi di dunia pendidikan internal keluarganya tadi diajarkan kebaikan, dia harus hormat pada orang tua. Ya. Kalau ditegur karena merokok, ditegur karena bajunya nggak rapi kan jelas salah gitu. Ya tentunya dia harus menyadari salah. Ya. Ya. Yang jadi pertanyaan gini, tadi cerita saya, dan ini saya alami kok, cerita nyata. Kita di bangku sekolah, kita di dalam kelas, kita tertidur. Nah, tertidur itu kan nggak sengaja toh. Wah, itu penghapus itu dilempar gurunya.
Ya. Kalau merokok kan jelas melakukan kesalahan. Bajunya enggak rapi kan kesalahan. Ya. Kalau ditegur ya seharusnya harus tahu diri lah siswanya. Loh, kita tertidur loh, nggak sengaja namanya tertidur kok. Oleh guru dilempar penghapus ya. Itu pun karena di dunia pendidikan di keluarga tadi kita diajari bagaimana tata krama, bagaimana kita menghormati orang tua. Ya. Tetapi di dalam ajaran Jawa juga tidak ada yang anti kritik loh ya. Karena saat ini mohon maaf ada dunia pendidikan yang berbackground agama, ini yang anti kritik. Pokoknya gurunya itu pemimpinnya mesti benar, anti kritik. Jawa tidak anti kritik loh. Ada etika mengkritik ada gitu loh. Ya. Kalau dunia pendidikan di dunia internal di keluarga itu bagus, saya yakin tidak ada itu murid akan duel sama gurunya. Ya. Berarti yang sakit itu di dunia pendidikan di keluarga internal tadi gitu loh. Orang-orang yang seusia saya, Mas Anton seusia saya, terus Mas Puji itu 10 tahun di atas saya itu pernah ngalami dulu waktu sekolah itu dilempar penghapus, dipukul pakai penggaris ya. Nah, oh Mbak Dia mengalami ya, padahal juga di bawah saya Mbak Dia. Kelahiran 80 di bawah saya. Disuruh sanksi berdiri di depan kelas dengan kaki satu. Ya. Sambil pegang telinga, itu ndak ada loh, kita tuh lapor ke orang tua kita. Lalu kita lapor, kita malah dipukul sama orang tua kita. Berarti apa? Ada yang salah dari dunia pendidikan kita, terutama dunia pendidikan di lingkungan keluarga. Banyak orang tua kita yang selalu mengatakan, ya, sana kamu ngaji, kalau nggak ngaji mau jadi apa? Padahal yang dikatakan ngaji bukan ngaji, hanya cuman belajar huruf asing gitu loh. Dan di situ tidak ada pelajaran tata krama. Cuman belajar huruf paket A aja loh, kejar paket A, belajar huruf kok. Nggak ada kaitannya dengan moral. Seharusnya bagaimana? Anak-anak kita diajari tentang moral, tentang tata krama. Anak tidak boleh bicara keras pada orang yang lebih tua. Kalau mainnya dibuat volume ya, orang tua tadi volumenya taruhlah 7 gitu. Anak tuh tidak boleh maksimal 5 gitu. Pertanyaannya Mas Anton, bagaimana seharusnya ini? Ya dirubah konsepnya. Hapus semua pendidikan yang berlatar belakang dayoh. Apalagi mata pelajaran agama. Itu bertentangan dengan dunia pendidikan kita, bertentangan dengan budaya kita. Jangan khawatir kalau nanti enggak tanpa agama dayoh moral kita rusak, enggak. Jangan khawatir. Karena secara alami, jangankan manusia, binatang saja akan memilih barang yang baik kok. Coba kita lihat binatang itu. Kayak monyet itu. Dia akan memilih buah yang baik kok. Apalagi manusia. Akan memilih sesuatu yang baik. Itu adalah naluri. Supaya apa? Intelektual kita dapatkan, skill kita dapatkan, spiritual kita dapatkan, tata krama kita dapatkan gitu loh. Kita kembalikan ajaran leluhur kita, termasuk tentang dunia pendidikan. Karena bagaimana juga gambarnya gini. Konsep tradisi yang terjadi di keluarganya Mbak Dia tentunya tidak akan dan belum tentu cocok ketika diterapkan di keluarga saya. Begitu juga sebaliknya. Ini baru bicara personal, apalagi ini bicara bangsa. Sesuatu budaya di Arab, di Cina, di Eropa tentu belum tentu sesuai kalau diterapkan di kita.
Karena ilmu budaya itu penting. Ya. Konsep pendidikan kita harus dirubah. Ada yang sakit di dunia pendidikan kita. Ada yang sakit pada bangsa kita. Kenapa bangsa ini digiring untuk belajar sesuatu semuanya dari Dayo? Yang gaya Eropa, gaya Arab, Cina. Tapi kita seperti dibuat alergi. Anak-anak kita digiring untuk membenci, memusuhi budaya leluhurnya sendiri. Anak-anak kita digiring untuk membenci, memusuhi leluhurnya sendiri. Padahal kalau kita membenci dan memusuhi leluhur kita, ini sama dengan membenci dan memusuhi diri kita sendiri. Kenapa? Karena diri kita bagian dari leluhur kita. Darah yang mengalir dalam tubuh kita ini adalah darah yang mengalir dari bapak ibu kita. Darah yang mengalir di bapak ibu kita adalah mengalir dari orang tuanya, dari leluhurnya. Jadi kalau bangsa ini digiring mindsetnya untuk membenci, memusuhi leluhurnya, sebenarnya itu membenci dirinya sendiri. Dan pasti akan ambruk bangsa ini. Nah, para pemirsa, barangkali kita cukupkan sampai sini bahasan kita. Guru versus siswa. Masa lalu dan masa kini sangat jauh berbeda. Mudah-mudahan memberikan inspirasi, pencerahan pada kita semua. Ayo menjadi diri kita. Ayo kita cintai leluhur kita. Tanpa leluhur kita tidak mungkin lahir di dunia ini. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.